amin, amin. Salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak, jadi berkat. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Baik yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York, dimanapun Bapak Ibu berada, di Amerika Serikat, ada yang di Las Vegas, ada yang di mana nih? Ada yang di Boston, di Massachusetts, ada yang di Connecticut, ada yang di Indonesia. Ya, senang sekali hari ini tanggal 1 Maret, ya, hari Minggu di tahun 2026 kita boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah raya secara online, ya. Nanti jam 6 sore waktu New York kita ada ibadah secara tatap muka. Nah, Bapak Ibu sekalian, subtema untuk gereja kita di bulan Maret tahun 2026 ini adalah semangat membawa jiwa. Bersama saya ucapkan semangat membawa jiwa. 2, 3, semangat membawa jiwa. Ayo, kalau namanya semangat, bacanya harus bersemangat. 2, 3, semangat membawa jiwa. Kita baca Lukas 19 ayat 10 yang merupakan ayat emas kita. Ya, Lukas 19 ayat yang ke-10. 2, 3. Sebab anak manusia, ya yang digambar tadi, ya tolong, ya 19. Lukas, ya 19 ayat 10, ya yang digambar, ya. Maaf ada gangguan Bapak Ibu sekalian, ya. Iya, oke. Yuk. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayo bersama saya ulangi, katakan semangat membawa jiwa. 2, 3. Semangat membawa jiwa. Nah, misi gereja kita di tahun 2026 ini adalah impactful life. Hidup berdampak jadi berkat, ya. Setiap hidup kita pasti berdampak. Pertanyaannya, bukan apakah saya berdampak, karena setiap orang pasti berdampak. Cuman sekarang dampaknya itu membuat orang-orang makin dekat kepada Tuhan atau membuat orang jauh daripada Tuhan. Dampaknya itu membuat orang yang sudah selamat kemudian jadi binasa, atau sebaliknya yang semestinya binasa kemudian menjadi selamat. Maka itu yel-yel kita selalu berkata hidup berdampak jadi berkat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, jelas tadi dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Kenapa? Karena satu jiwa itu Bapak Ibu sekalian sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita pernah ingat peristiwa orang yang gila yang ada di Gerasa. Yesus sengaja pergi ke Gerasa, ya, jauh-jauh pergi ke Gerasa hanya untuk ketemu satu orang gila di situ. Waktu orang gila ini ketemu dengan Yesus, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Setan-setan yang menguasai orang gila ini kemudian semuanya keluar, ya. Dihitung katanya ada 2.000 setan yang menguasai orang ini, ya. Tapi yang hebatnya Bapak Ibu sekalian, ya, manusia itu kan made in Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Waktu setannya keluar dan masuk ke babi, itu babinya ada 2.000 ekor, maka kemudian babinya 2.000 ekor itu semuanya mati. 2.000 setan ada di dalam satu manusia, manusianya nggak mati loh, ya. Jadi made in Allah itu luar biasa. Nah, kembali kepada Yesus dengan orang gila ini. Artinya apa? Orang gila itu juga berharga di hadapan Tuhan.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, please di antara kita jangan pernah ada yang meremehkan satu dengan yang lain. Karena di hadapan Tuhan orang gila maupun orang waras itu sama harganya, ya, sama mulianya di hadapan Tuhan. Orang sekolah tinggi maupun yang tidak sekolah tinggi, orang yang bisa bahasa Inggris maupun tidak bahasa Inggris, atau bahkan yang bahasa Inggrisnya ngerpek di Google Translate, itu semua dicintai oleh Tuhan. Alkitab bilang, apa gunanya seisi dunia kamu miliki, tapi jiwamu itu binasa. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Lukas pasal 15 dikatakan, kalau ada satu jiwa yang bertobat, maka seluruh sorga bersorak-sorai. Ya, bukan sebagian sorga, tapi seluruh sorga bersorak-sorai. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Spurgeon, dia pernah berkata begini, jika engkau tidak rindu orang lain diselamatkan, maka ada kemungkinan besar engkau belum sungguh-sungguh mengerti akan yang namanya keselamatan. Nah, di dalam kitab Lukas pasal 15 yang pertama ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala punya 100 domba. Kemudian hilang satu, maka hilang satu ini dicari sampai ketemu, meskipun dia punya 100 ekor domba. Kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan tentang dirham. Ada seorang wanita punya 10 dirham, hilang satu, ya dicari sampai ketemu. Dan kemudian dilanjutkan dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, ya? Semuanya itu nggak peduli besar dan kecil atau banyak dan sedikit, itu semua penting di hadapan Tuhan. Maka itu ayat pembukaan kita berkata bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita buka sekarang dari kitab Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghampurkan miliknya. Ayat yang kedua. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat yang ketiga. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Ya, dari 3 ayat aja itu kata bendahara diulang berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 3 ayat udah ada 6 kali disebut bendahara. Ayat yang keempat. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Ayat yang ketujuh. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum.
Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat yang ke-9, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali ya kita itu bingung antara kata cerdik dan licik ya. Dianggap kata cerdik dan licik itu sama. Padahal cerdik dan licik itu jelas-jelas berbeda, Bapak Ibu sekalian. Cerdik itu adalah kemampuan berpikir tajam, cepat, dan strategis untuk tujuan yang benar. Sementara licik adalah kepintaran yang dipakai untuk tujuan yang salah. Cerdik itu memakai hikmat, licik itu memakai tipu daya. Cerdik itu untuk membangun, sementara licik untuk memanipulasi. Cerdik itu tidak melanggar kebenaran, tapi licik menghalalkan segala cara demi keuntungan. Orang Indonesia yang licik, dia punya semboyan begini, saiki zaman edan. Kalau kue orang edan, orang melu edan, kue ora keduman. Sekarang ini zamannya zaman gila. Kalau kamu nggak ikutan gila, kamu nggak akan kebagian. Itu namanya licik, bukan cerdik. Cerdik tetap bisa berdiri di hadapan Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Licik itu harus bersembunyi karena tahu ada yang tidak benar atau ada yang diselewengkan. Jadi singkatnya begini Bapak Ibu sekalian, cerdik itu adalah hikmat yang diarahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya untuk membangun dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sumbernya Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Sementara licik itu adalah kepintaran yang dikendalikan oleh ego, semuanya untuk aku, diriku, dan saya, dan sumbernya adalah setan, sumbernya itu adalah iblis. Tujuannya untuk pemuasan diri sendiri dan mengabaikan firman Tuhan. Itulah bicara tentang cerdik dan licik. Yang Tuhan puji dari bendahara ini bukan kelicikannya, tapi kecerdikannya. Nanti kita lihat kecerdikan seperti apa yang dipuji oleh Tuhan. Ya. Nah, tadi saya sudah singgung tentang kata bendahara. Dari ayat-ayat yang kita baca, ternyata kata bendahara itu diulang sampai 8 kali. Ya. Ada maksudnya supaya kita bisa fokus dengan kata bendahara. Bendahara itu apa? Bendahara itu adalah pengelola. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita bahwa kita itu semua sesungguhnya adalah bendaharanya Tuhan. Bersama saya ucapkan begini, kita adalah bendaharanya Tuhan. 2, 3, kita adalah bendaharanya Tuhan. Sekali lagi 2, 3, kita adalah bendaharanya Tuhan. Mazmur 24 ayat yang pertama bilang begini, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, perhatikan ayat ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini menegaskan satu kebenaran dasar bahwa Tuhan itu adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu. Sekali lagi, Tuhan adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu. Bumi, yang ada di dalam bumi, di bawah bumi, di atas muka bumi ini. Harta benda, manusia, ya,
semuanya itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang memiliki, Tuhan yang menciptakan semuanya. Maka itu dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Kita sesungguhnya Bapak Ibu sekalian manusia ya, sesungguhnya loh ya, ini kita tidak memiliki apa-apa. Waktu penciptaan di Taman Eden kita tahu semuanya sudah tersedia dan kemudian Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Untuk apa? Untuk merawat taman itu, untuk merawat Taman Eden itu, untuk mengelola Taman Eden itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ada pada kita hari ini itu sesungguhnya hanya dipercayakan oleh Tuhan untuk kita kelola, termasuk ya pasangan hidup kita, termasuk keluarga yang ada di rumah kita masing-masing ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita benar-benar menyadari hal ini ya. Jadi kalau kita sadar bahwa itu semua bukan milik kita tapi titipan daripada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa suatu saat karena kita bendahara, maka akan ada yang namanya audit. Bersama saya ucapkan audit. 2, 3, audit. Ya, kita ini semua akan diaudit oleh Tuhan. Kita yang bekerja di marketplace, kita tahu kalau kita bekerja di satu perusahaan, mungkin sebagai kasir atau bendahara, ya kita tahu bahwa semuanya itu harus dipertanggungjawabkan kepada tuannya. Atau mungkin kita nggak kerja sebagai kasir atau bendahara, tapi pekerjaan yang kita sedang kerjakan itu juga harus dipertanggungjawabkan kepada tuannya masing-masing, karena itu mereka akan diaudit. Ya, Lukas 16 ayat yang kedua, dikatakan begini, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Ya, di layar sudah nampak ada Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap bendahara harus memberikan laporan. Tidak ada yang bisa diwakilkan. Tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Pertanggungjawaban itu pribadi. Tuhan akan menilai bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan akan mengaudit kita, sebelum Tuhan mengaudit kita, alangkah baik dan bijaksananya kalau kita mengaudit diri kita masing-masing. Ya, Matius pasal 12 ayat 36 sampai dengan 37. Kalau tadi Roma pasal 14 ayat 12 jelas berkata kita harus memberikan pertanggungjawab tentang diri kita sendiri kepada Allah. Nah, Matius 12 ayat 36 sampai 37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sementara saya lagi mempersiapkan renungan yang saya bagikan hari ini, kemudian Tuhan ingatkan saya kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Nick Fujisik dari Australia. Ya, dia nggak punya tangan, dia nggak punya kaki, ya.
Tapi yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, meskipun hidup tanpa tangan, tanpa kaki, tapi hidup daripada Nick Fujisik ini benar-benar berdampak dan menjadi berkat. Khususnya banyak sekali jiwa-jiwa yang terhilang kemudian dibawa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka itu kita perlu menyadari ya, kenapa Tuhan cinta kepada jiwa-jiwa, kenapa Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Karena surga dan neraka itu sungguh-sungguh ada. Sekali lagi, karena surga dan neraka itu sungguh-sungguh ada. Ya, perumpamaan dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 9 tadi mengajarkan satu prinsip penting. Yang dipuji oleh Tuhan Yesus bukan ketidakjujuran bendahara itu. Bukan kecurangannya yang dipuji. Tetapi yang dipuji adalah kecerdikannya. Bukan kelicikannya. Bukan ketidakjujurannya, tapi kecerdikannya. Ya, kecerdikan apa yang dipertunjukkan oleh bendahara yang tidak jujur itu? Karena dia tahu nanti kalau dipecat, ya dia mencangkul, nggak kuat, suruh ngemis, dia malu. Jadi dia kan mikir nih, nanti masa depanku, masa depan istriku, masa depan anak-anakku ini bagaimana? Mau makan apa? Ya, jadi bendahara yang licik ini ya dipuji kecerdikannya, bukan kelicikannya, yang dipuji kecerdikannya yaitu kecerdikan mempersiapkan masa depan keluarganya di dunia yang cuman sementara saja ya. Tadi disinggung ya oleh Sisil ya, hidup manusia sangat terbatas ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita apa yang dikerjakan oleh bendahara yang tidak jujur ini, bahwa kita itu juga harus mempersiapkan masa depan kekekalan itu dengan serius. Bendahara yang tidak jujur itu, bendahara yang licik itu, dia mempersiapkan masa depan yang cuman sementara itu dengan serius. Maka itu Tuhan bilang, ya, agar supaya kita meniru kecerdikan daripada bendahara yang tidak jujur itu, ya. Alkitab bilang begini, dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, bahwa keselamatan di atas muka bumi ini di bawah kolong langit nggak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 12 sampai 15, tapi saya akan bacakan ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15 saja ya, karena waktunya nggak cukup. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, coba perhatikan ini. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akan ada hari penghakiman, akan ada tahta Allah, akan ada akan ada kitab kehidupan, akan ada pertanggungan jawaban, dan ada konsekuensi yang kekal. Yang kekal itu artinya selama-lamanya dan tidak bisa direvisi ya, nggak bisa diralat ya. Jadi kalau kita udah sampai di hari penghakiman itu udah nggak bisa diralat.
Yang satu disuruh ke kanan, satu disuruh ke kiri, ya. Yang satu disuruh masuk ke neraka, yang satu disuruh masuk ke sorga. Dan Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, dan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang terakhir, Lukas 16 ayat yang ke-9 tadi, ya. Ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa kita harus mempergunakan segala sumber daya yang ada pada kita, termasuk harta benda kita, itu untuk kekekalan. Lukas 16 ayat 9 berkata, aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, di layar Bapak Ibu sekalian bisa lihat itu ada yang namanya Bapak Denikwe. Bapak Denikwe ini luar biasa, ya. Dia punya mobil, ya, dipakai untuk jemput jiwa-jiwa, ya. Jadi kalau ada jiwa yang nggak gereja dijemput, dipakai untuk bisa datang ke gereja. Saya dan keluarga, mobil pertama kami itu waktu itu kami sewa-sewakan Bapak Ibu sekalian, ya. Karena banyak proyek di desa saya sehingga mobil itu laris manis. Tapi saya menetapkan syarat, ya, bahwa kalau hari Minggu mobil ini tidak saya sewakan. Jadi ada orang yang kontrak bulanan Bapak Ibu sekalian, tapi dia harus ikut syarat saya. Kenapa Pak kok Minggu nggak boleh disewa? Ya karena Minggu itu saya pakai untuk ngangkut jiwa-jiwa datang ke gereja. Maka itu Bapak Ibu sekalian yang ada di New York yang tahu mobil saya ini bisa dipakai 15 orang. Karena dari dulu punya mobil selalu mobil yang besar, tujuannya supaya bisa diisi jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus itu kepada setiap kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita mengadakan perjamuan kudus itu secara rutin, Bapak Ibu sekalian, 1 bulan 2 kali, agar kita itu terus-menerus sadar bahwa kita itu ada sebagaimana kita ada hari ini, itu karena korban darah Yesus Kristus. Yang seharusnya kita binasa, tapi kita itu diselamatkan, sehingga kita itu beroleh hidup yang kekal. Maka itu Bapak Ibu sekalian, waktu kita makan roti dan minum perjamuan kudus, mari Bapak Ibu sekalian, biarlah ini menggugah kita, agar supaya kita mulai hari ini bersemangat untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Sebab kalau mereka tidak datang kepada Yesus, meskipun dia itu orangnya baik, orangnya suka beramal, ya. Orangnya mungkin tidak berzina, tidak berjudi, tidak melakukan kejahatan sama sekali. Tapi kalau orang ini tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan binasa, ya. Terima kasih Bapa, kuasa salib-Mu itulah yang telah memulihkan kami. Maka itu seperti firman Tuhan pada hari ini bahwa kami akan diaudit Tuhan setiap perbuatan dan perkataan kami. Biar dengan pertolongan Roh Kudus kami mau pakai perkataan kami untuk menyampaikan kabar baik. Kami mau pakai perbuatan-perbuatan kami untuk memuliakan nama Tuhan sehingga boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Kami mau pakai semua sumber daya yang ada pada diri kami untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan.
Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami kalau selama ini kami mengabaikan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, biarlah kasih-Mu semakin meluber di dalam hidup kami anak-anak-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang menjadi peringatan akan daku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sebab inilah darahku, kata Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Percayakah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa cawan pengucapan syukur yang atasnya hari ini kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin, amin, amin. Dalam nama Yesus, mari kita minta. Terima kasih ya Aba ya Bapa, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus on fire di dalam Engkau. Kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami meyakini seyakin-yakinnya bahwa di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Terima kasih Bapak, biar mulai hari ini kaki kami mau melangkah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Mulut lidah kami pakai untuk mengabarkan kabar baik Tuhan yang membawa orang-orang mengenal Yesus Kristus Tuhan. Mari sekarang saudara angkat kedua belah tangan kita, arahkan wajah kita ke sorga, dan terima dengan iman, berkat dan rahmat dari Allah Bapa di dalam nama Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudusnya. Tuhan mencurahkan berkat di awal bulan Maret 2026 ini. Mencurahkan dengan berlimpah-limpah. Memberkati keluarga dan rumah tangga kita. Memberkati usaha dan pekerjaan kita. Memberkati pendidikan anak-anak kita. Lebih-lebih memberkati manusia rohani kita. Sehingga kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Hidup kita on fire di dalam Tuhan. Tuhan menyertai melindungi kita kemana saja kita keluar dan masuk. Sehingga perjalanan hidup kita senantiasa Tuhan buat beruntung dan berhasil. Yang percaya terima berkat ini dengan iman. Dan dalam nama Yesus katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.